Aku nggak pernah nyangka malam itu bakal jadi malam terpanjang dan paling menyeramkan dalam hidup aku. Namaku Bagas, mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang waktu itu lagi ambil tugas koas. Rumah sakit tempatku praktik punya reputasi yang bukan cuma karena pelayanan medisnya, tapi karena satu ruangannya yang selalu bikin bulu kuduk merinding, yaitu kamar jenazah. Malam itu, aku dapat jadwal jaga malam sendirian di kamar jenazah. Aku kira itu bakal jadi shift biasa, cuma nemenin satu jasad sampai pagi. Tapi ternyata aku salah besar. Jam 10 malam, mayat perempuan masuk. Katanya wajahnya rusak parah, sampai aku nggak sanggup ngeliat lama-lama. Sebelum pulang, Bu Retno, perawat senior, sempat bilang gini ke aku. Kalau nanti malam ada yang manggil nama kamu, jangan dijawab ya. Aku cuma ketawa sih waktu itu. Aku mikirnya itu cuma bercandaan Bu Retno. Tapi kok dipikir-pikir, kalimat itu kok terus terngiang-ngiang di kepalaku. Jam 11 malam, semuanya mulai berubah. Awalnya cuma suara, kayak ada yang jalan pelan-pelan di lorong. Padahal aku cek kamera nggak ada siapa-siapa. Terus suara ketukan pelan tapi ritmis dari arah peti jenazah. Aku jalan pelan ke arah peti sambil meyakinkan diri. Mungkin cuma suara hembusan angin atau tikus. Tapi saat aku sampai depan peti, aku lihat penutupnya geser sendiri. Sedikit tapi jelas. Ruangan mulai dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Seperti ada yang mengawasi. Lampu tiba-tiba mati. Hanya lampu emergency merah yang nyala. Aku panik tapi mencoba tenang sampai aku dengar suara itu. Aku membeku, itu suara perempuan dan dia memanggil nama aku Bagas. Aku langsung ingat peringatan Bu Retno. Aku coba tahan diri buat nggak jawab, tapi rasa takut lebih besar dari logika. Dia berdiri di pojok ruangan. Aku kenal, itu wajah jenazah yang pernah aku lihat. Tapi matanya, dia mandang aku lurus. Aku lari, kudobrak pintu ruang arsip dan ngumpet di sana. Jantungku hampir copot. Tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Aku cari dokumen tentang perempuan itu. Namanya Ayu Lestari, umur 24 tahun. Ternyata dia pernah dirawat di rumah sakit ini tahun lalu karena percobaan diri. Tapi ada satu catatan yang bikin aku merinding. Tanggal kematian 13 Oktober 2024. Lokasi lorong belakang dekat kamar jenazah. Aku langsung sadar, dia bukan jenazah baru yang kemarin diantar oleh Bu Retno. Dia adalah Ayu Lestari, kembali ke tempat dia pernah meninggal. Dan sekarang dia minta sesuatu. Tapi apa?
Pagi harinya aku ditemukan tak sadarkan diri. Tubuhku dingin, tapi napasku normal. Sejak malam itu, aku nggak pernah lagi berani buka pintu lemari setelah jam 2 pagi. Dan kalau kalian merasa seperti dia sedang memperhatikan kalian sekarang, mungkin dia memang sedang di situ. Jadi, kalau malam ini ada suara ketukan pelan di jendela atau di lemari kalian, jangan dijawab, jangan didekati. Dan kalau suara itu memanggil nama kalian, lari sebelum kalian gak bisa lagi bangun besok pagi. Banyak tenaga medis, koas, bahkan satpam rumah sakit di Indonesia yang mengaku mengalami kejadian serupa di ruang jenazah. Dan yang bikin merinding, pola-pola kejadiannya sering mirip. Berikut ini beberapa kisah nyata serupa yang disebut sebagai bukti bahwa cerita Bagas bukan satu-satunya. Yang pertama, kisah koas di Rumah Sakit Kota Malang. Seorang mahasiswa koas melaporkan mendengar suara mayat tertawa dari kamar jenazah tengah malam. Awalnya ia pikir itu teman yang iseng, tapi waktu dibuka semua orang kosong dan dia sendiri di ruangan itu. Terima kasih sudah nonton cerita malam ini. Kalau kalian suka, bantu aku dengan like, komen, dan share ke teman kalian yang suka kisah horor nyata. Jangan lupa subscribe, karena di video berikutnya aku akan cerita lebih serem lagi. Sampai jumpa di cerita malam selanjutnya. Dan ingat, malam itu panjang dan mereka masih berkeliaran.